Dan tunjukkan, bukan terserah. Kan bagaimana kalau ditembak, ekspresinya mana, gitu ya? Oh, gitu ya. Boleh sekarang kan merdeka untuk berekspresi. Oke, 151B siapa? Boleh siapa saja? Dari bapaknya. Yang ditembak yang 151. Ya jangan dulu perkenalan sih. Saya tembak saya Bu. Sekarang sungai. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon perkenalkan nama saya Pak Munir. Saya dari Sekolah Taman Malang. Kalau yang belum tahu, Sekolah Taman Malang ada di belakangnya Umer. Jadi satu sama Yayasan Sepi Indonesia. Jalan Medan dulu. Monggo kalau ada yang lewat silakan dengarkan. Oke, langsung tembak dong. Iya, ya langsung Pak. Saya pernah sudah. Terserah. Namanya mana? Oh, berarti yang ditembak langsung kenalan itu. Iya. John. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizka Marita. Saya guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 4. Penembaknya kok bingung ya? Perkenalkan, nama saya cukup panjang, 6 huruf ya. Nama saya Bu Kustin saja. Mungkin nanti panjenengan akan mudah mengingat, nggak ada nama depan, nama belakang. Kustin, 6 huruf saja. Kemudian saya bertugas di SDN Purworejo 3, berada di Lotomaru. Semuanya mohon berdiri, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sebelah kanan saya anggap kelompok kanan, ya, bukan aliran kanan ya. Yang sebelah kiri kelompok kiri. Yang kanan saya ganti namanya kelompok genap. Yang kiri saya ganti kelompok ganjil. Pak Beni, Pak Eri. Iya, kelompok genap tuh. Ini kan kelompok ganjil. Bu Gusti, Bu Senjaya, salaman, jangan sampai salaman, mau salaman. Oke, sudah ya. Kalau saya bilang 1 tambah 1 berarti jumlahnya 2, berarti genap. Yang genap ditarik. Ya, yang ganjil mencoba untuk menangkal. Maksudnya, kita coba dulu ya. 1 tambah 3. Mencari atau menangkap. Sekarang saya ulang, satuan 1 ya. 2 tambah 2 belum. 2 tambah 2 dikurangi 1. Oke, konsentrasi ya, tapi konsentrasi ya. 2 satuan angka 17 dikurangi 2 ditambah 3. Ditambah 1 dikurangi 2. Penentuan aktor yang akan dilibatkan dalam fase jalin mimpi dan menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Yang keempat yaitu membuat rencana program bagian judul, program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Kemudian disepakati, silakan 1 orang untuk menuliskan kesepakatan belajar dahulu. Enggak? Apa seperti itu? Apa nulis? Bagaimana? Menghargai sesama peserta dan pengajar praktek, kemudian 1 berbicara, maka semuanya wajib mendengarkan. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Kemudian yang keempat berpartisipasi aktif, serta yang kelima fokus pada sesi belajar. Dulu ya biar kita
B dan A. Baik. Oke, semuanya sudah membawa aksi nyata bacanya. Ya, sudah semua? Sudah ya? Grafiknya diambil semuanya di kan OJK belajar ya? Seperti itu. Baik, apa langkah-langkah yang kita lakukan? Pertama sudah dituliskan, kemudian apakah ada umpan balik, komentar, masukan, saran, seperti itu. Oke, monggo Pak Wawan. 1, 2, 3, 4, 5, 4, Bu. 5. Tanya Bu. Apa perintahnya? Belum instruksi. Hasil aksi nyata B dan A. Satu kelompok ini 20 menit waktunya. Jadi nanti presentasinya di sini adalah 5 menit. Dan yang 5 menit menentukan nanti siapa yang akan maju presentasi di depan. Paham? Jadinya gini, berbagi. Misalkan Pak Wawan 5 menit, Bu Widi 5 menit, kemudian Pak Heri 5 menit, ya semua tahu. Oh ini bagus, tambahnya ini, masukannya ini. Jadi nanti ya Pak Wawan yang maju ke depan, gitu ya. Itu hanya contoh. Yang ketiga, saling memberikan umpan balik. Yang keempat, membacakan presentasi diskusi kelompok. Jadi waktunya nanti ada 20 menit. Setelah itu nanti setiap satu kelompok ini mewakili satu. Harusnya setiap kelompok diwakili maju satu saja. Jadi setiap anak yang jam pertama 15 menit sebelum mulai jam pelajaran itu yang pertama mendampingi anak-anak untuk membaca 3 lembar. Nah, untuk pemilihan bukunya itu disesuaikan dengan peminat sama kesukaannya anak-anak. Jadi tidak harus ada perpustakaan, anak-anak bisa pakai e-book atau kalau bisa membuka juga boleh. Mereka boleh. Nah, dan setiap hari itu anak-anak dilakukan membaca 3 lembar. Setelah mereka membaca 3 lembar, lalu mereka menulis apa yang dipikirkan dia. Jadi tidak menulis nggak boleh menulis kembali, boleh menulis cuma menanggapi itu dalam tulisan. Betul. Kamu juga mau? Nanti di akhirnya itu anak-anak setelah saya selesai sudah dibaca. Ininya apa dulu itu? Sekarang sudah selesai. Saya sudah selesai Konsepnya apa? Jadi di sini tujuannya literasi yang mereka Terus menulisnya tidak apa yang perlu saya lakukan untuk apa saja? Yang pertama saya melakukan presentasi kita. Ternyata bagaimana mereka belajar. Kalau kita mungkin hasilnya selain membangun IT dan lain-lain seperti itu Perlu dijawab. Kita iya. Lihat roknya saja atau seluruh? Oh, setengah badan nggak apa-apa. Mempresentasikan program terdiri dari ini, dan berikut adalah hasil kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kami, sekolah saya dengan guru pembina, yaitu kegiatan school camp Prasiaga. Mungkin bapak ibu juga sudah biasa dengan kegiatan pramuka. Kalau untuk Prasiaga untuk anak TK, insya Allah sudah mendengar pasti tidak banyak pengadakan, di mana sebelumnya kami sudah membuat kajian. Buat pertanyaan yaitu apa saja program sekolah yang dapat menumbuhkan kepemimpinan sekaligus membentuk anak yang bersikap mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Betapa inspiratif untuk anak-anak usia prasekolah ini yang dilibatkan nanti TK Semuanya, semuanya. Nanti yang mendampingi cukup gurunya atau ada? Kalau selama kegiatan berlangsung itu hanya gurunya saja. Kebetulan sekolah kami satu kelas ada 2 guru, jadi satu guru pegang 1 regu. Ke satu kelas ada laki-laki dan perempuan, yang perempuan 1 regu, laki-lakinya 1 regu. Siswanya 25 kalau per kelasnya. Itu ada 18. Kemudian untuk wali murid kami belajar paguyuban hanya 3 orang saja, paguyuban inti untuk menemani anak tidur per kelas. Itu tidurnya tidak di kemah, tetap ada kemah di sana. Di lapangan sediakan tenda untuk pengenalan anak-anak, digunakan kegiatan mulai pagi sampai menjelang maghrib. Ada beberapa wali murid yang belum TK Ya. Terus bagaimana mensiasati supaya siswa ini sama-sama merasakan? Yang pertama kami sosialisasi. Ini pernah diselenggarakan 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Tapi konsep kami karena saya juga belum pernah mengikuti pelatihan, ya seperti biur gitu aja, maksudnya kemah biasa, tidak terstruktur dengan baik. Kemudian penggunaan aset kita nyewa ini, nyewa itu ternyata yang kemarin ini kami berkoordinasi dengan wali murid di sana. Banyak sekali bantuan dari wali murid. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 2 yang menggunakan Pak Munir, saya Andi dan Pak Tenda akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Pak Munir. Ada yang dibuka ya? Kami dari kelompok 2 sebenarnya masing-masing kebetulan kami dari strata satuan pendidikan yang teratas, semuanya sama tingkat SMK sama SMA. Bu Andinya SMA, Pak Teja SMA, saya SMK, saya SMK. Kebetulan satu level ya, jadi mudah untuk komunikasinya tadi. Kalau untuk sama guru saya mengambil program Bimbel ABD. Kepanjangan dari bimbingan belajar, ayo belajar tanpa. Setelah diskusi kita tentukan melalui voting sebenarnya, ya bukan yang terbaik ya, melalui voting. Saya di sampul. Jadi apa? Sebuah bimbingan belajar, ya tentang ayo belajar tanpa. Kenapa saya memilih ini? Saya merefleksikan kepada diri saya dulu, ya. Di era seperti ini, di zaman-zaman seperti ini, di dunia pendidikan, saya sebenarnya mengenalkan file ya waktu kita belajar jadi peserta CGP. Sebelumnya di sini ada yang pertama, program apa yang dapat meningkatkan kepemimpinan dan daya belajar siswa. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa. Yang ketiga, bagaimana cara melatih siswa agar dapat memanfaatkan perangkat Android untuk belajar. Yang ingin saya tanyakan di sini, saat mensosialisasikan bimbel ABD ini, itu yang terlibat siapa saja? Sosialisasi program yang pertama memang didahulukan adalah siswa. Ya, kita siswa di kelas kita kumpulkan dan sebagainya. Di kelompok 5, perkenalkan ada saya sebagai moderator, Bu Lina. Kemudian ada Bu Erlis dan Bu Ratna. Kami awalnya berdiskusi tentang 3 program yang sudah kami angkat. Kalau saya tentang budaya PRLH bagi murid, kalau Bu Ratna tentang ekspresi cerita dalam panggung prestasi,
Dan yang terakhir ada kegiatan gembira oleh Bu Elis. Kami sepakat memilih apa sih kegiatan gembira ini, bagaimana sih pelaksanaannya. Monggo Bu Elis. Yang Prakarsa Perubahan yang ingin dibuat adalah mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial dan kreativitas murid melalui kegiatan gembira. Gembira itu gerakan generasi milenial berwirausaha, seperti itu. Terkait dengan pertanyaannya, SD buat pertanyaan, bagaimana kita dapat mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial dan kreativitas murid melalui kegiatan gembira. Terus tindakannya adalah melalui berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan fasilitator P5 dan juga pengembangan guru. Karena setiap perusahaan memiliki dua menu atau produk yang akan dipasarkan. Nah, untuk aset yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu manusia, politik, kebijakan kepala sekolah, dan visi, tentu saja fasilitas yang ada di sekolah. Assalamualaikum. Kami tidak boleh disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Polwan lagi menari. Widya, Wawan, dan Mas Heri. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya pakai tas ini sebuah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah minggu depan jaket ya Pak untuk jadi MC. Dan insya Allah kaki saya terpilih. Semoga saya dengan berat hati saya ikuti karena itu bermusyawarah. Akhirnya saya jadi MC Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini program kami namanya adalah UC. Kamu melihat. Jadi akan yang dipaparkan oleh teman saya berdua, nanti kalau ada permasalahan sekarang berduanya biasanya kalau pelatihan kepemimpinan itu biasanya dari OSIS ya, dari LDK, ada saja kan dari OSIS. Nah, kami dari kelompok kami memilih bahwa pelatihan kepemimpinan tidak hanya OSIS, tidak hanya miliknya OSIS, karena namanya leadership, yang namanya kemandirian, ya, gotong royong, kemampuan public speakingnya, kemampuan mengkoordinasi temannya, itu dimiliki oleh setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, kelompok kami ini membuat program yang namanya Universal. Di bagian itu di pelajaran kita ada 3 hal yang biasanya, yaitu bagaimana mengenalkan kepemimpinan murid. Kedua, bagaimana menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan kepemimpinan murid melalui ambil pelajaran. Apa nama programnya? Universal Game. Kemudian termasuk dalam program apa yang kurikuler. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, seluruh aktivitas akademika dan aspek yang berharga yang kita miliki. Nanti akan saya paparkan. Kemudian OSIS berdasarkan kepentingan kebutuhan sekolah, melihat jumlah populasi sekolah kami jumlahnya besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami bermanfaat untuk melakukan hasil kesepakatan teman berbeda. Pada kesempatan ini, mempresentasikan hasil dari pemikiran ini
tanggapan D, buat pertanyaan yang bisa kami ajukan yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan gotong royong murid dalam berwirausaha digital. Dari pertanyaan itu, tindakan yang bisa dilakukan yaitu berdialog dengan teman sejawat, yaitu guru, kemudian diskusi dengan kepala sekolah. Untuk keterlibatan siswa yang bisa dilakukan di bagian ini yaitu polis, melakukan dialog dengan murid, kegiatan wirausaha apa yang akan dilakukan. Kemudian aset yang diperlukan yaitu murid, guru, wali murid, nanti yang mendukung kegiatan, dan kepala sekolah. Yang penting saya akan melanjutkan tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada kegiatan wirausaha berbasis digital ini, ketika tahapan ambil pelajaran yang dilakukan, pertanyaannya adalah aktivitas apa saja yang menarik bagi siswa agar termotivasi memiliki jiwa kemandirian, jiwa kreativitas, dan gotong royong dalam melakukan kegiatan wirausaha berbasis digital ini. Contoh, yang dilakukan adalah memberikan contoh di internet pengusaha yang sukses, bahkan pengusaha muda seperti Atta Halilintar yang usianya muda sudah memiliki kekayaan berapa miliar. Kita ambil dari lembaga profesional ya. Jadi ada semua guru, semua warga sekolah, diperlukan membutuhkan di sama-sama saya masih perkawinan saya. Itu dari sekolah cukup paling Bu. Lebih kuat ya. Siap-siap. Hari ini pokoknya penuh dengan pelanggan. Itu gimana Pak? Keluarkan saya sebagai pastor. Mau nggak mau saya harus masa perang IPA kok perang IPA itu biasanya kaku, mungkin ya semacam itu saya nggak mau. Sudah capek kakunya. Tapi wajib bertambah ini kayaknya saya coba ya. Buah sawo, karena saya suka buah. Bukan buah datar tapi buah sawo, buah pepaya. Buah tomat, buah kedondong. Halo semua CGP Malang 2. Ayo tetap semangat dong. Bukan lakukan apa yang saya ucapkan. Contoh, kalau saya bilang hidung, jangan pegang hidung. Tapi jangan pegang hidung karena itu yang saya ucapkan. Tapi saya menyentuh pipi. Berarti yang dilakukan adalah yang saya lakukan, ya, yang disentuh pipinya. Pipinya sendiri-sendiri.
dilakukan apa yang saya contohkan. Baik, perut, rambut, mata, kaki. Rencana program yang dilakukan oleh CGP secara individu. Yang ditulis nanti di kertas plano adalah 3 hal. Yang pertama judul program, yang kedua tujuan, dan yang ketiga adalah latar belakang. Wah, ini sudah satu ini ya. Nah, saya akan membagikan nanti ini ya kertas planonya, kemudian waktu kerja selama 45 menit. Nah, katanya ikan cepat, ikan bagus. Semakin cepat semakin bagus. Kalau kurang dari 45 menit selesai, hebat. Bisa lebih maju kan gitu. Di sini tertulis skenario-nya 45 menit. Kemudian di kertas plano secara individu dan nanti setelah selesai ditempelkan di tempat yang bisa terjangkau untuk gallery wall atau window shopping. Gitu. Adakah pertanyaan? Tidak. Belum. Yakin? Oh, nggak usah dijelaskan berarti langsung. Di sini ada judulnya singkat padat menarik. Seperti tadi ya ambisi. Kan tadi kan menarik gembira dan sebagainya itu kan judul yang menarik orang untuk membaca atau ingin tahu lebih lanjut. Tujuan harus menyatakan visi dari program, tidak perlu panjang lebar. Visi itu kan biasanya simple, ya kan? Kemudian latar belakang, nah ini yang paling banyak. Yang pertama, menguraikan secara singkat konsep-konsep yang mendasari tentunya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu konsep dasar yang tidak boleh kita lupakan. Jadi student agency ya. Jadi di mana perubahannya ada pada murid. Kedua, pastikan di latar belakang ini Anda bisa menjelaskan kemarin ada 3 segitiga suara kepemilikan dan pilihan itu adalah diagram Y. Ya kan sudah dibahas kemarin ya. Tuh yang akan dipromosikan dan didorong dalam program Anda. Lalu yang ketiga, jelaskan konteks program, mencakup karakteristik sekolah dan komunitas Anda, dan yang terkait dengan aset-aset yang ada. Artinya setiap sekolah memiliki karakteristik berbeda, memiliki aset yang berbeda, sehingga bisa jadi nama program sama tapi latar belakang berbeda. Ada uraian di konteks ini. Yang keempat, nyatakan kondisi kesenjangan dan kebutuhan di lapangan atau minat terhadap suatu program. Nah, misalnya diawali dan diambil dari survei, interview dengan murid, orang tua, atau data pencapaian murid dan sebagainya. Artinya di dalam latar belakang seperti biasa kalau kita mau mengangkat sesuatu berarti kita harus menggambarkan kelemahannya apa, yang mau dicapai apa. Di sini kesenjangannya yang dibahas. Ini lebih besar boleh tukar yang ini. Ini kayaknya semakin berat. Maksudnya berat badan. Karena begitu. Karena saya sudah merasa Oh iya, Pak ya, makin cepat. Belum tentu Pak, yang PP nggak boleh pulang. Kok tidak? Ya CGP juga ada. Tahu begitu ya? Saya di Suweno itu ya. 2. Sekarang usaha kita sebelum
Masa nggak pilih ini lu? Silakan diberikan masukan, saran, diberikan pujian kira-kira terhadap pasangannya masing-masing. Bagus. Setuju. Aku niru kecuali mungkin aja Pak. Iya, kan sakit makanan Kak. Kalau memang sakit. Sampai saya pakai sampai gini. Sepi. Tapi pernah elaborasi turun. Boleh memberikan pertanyaan, tidak harus berupa pernyataan. LMSW sudah memasak kita. Tentang itu Masa itu gini. tanpa itu Pak, tanpa pengawasan. Dan itu loh nggak bisa nyontek. Istri saya itu angkatan Pak. Tugas-tugas oke guys. Aku punya pengalaman pribadi. Dapat pribadi. Iya. Pendamping berarti banyak. Iya. Pendamping. Saya ngomong Bu, ngomong apa? Sering tahu, oh saya bisa ngadep ini, bisa ngadep ini. Ini memperkaya ide kita. Bahkan dari semua ide di sini tidak ada. Saya belum pernah melaksanakan ini di sekolah saya. Jadi itu juga termasuk masukan bagi kami selaku PP. Tidak hanya sesama CIG. Acara referensi. Saya akan membagikan 3 post-it berwarna berbeda. Mana tadi warna pink? Warna pink menggambarkan perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan saat menyelesaikan lokal 5 ini. Lalu warna hijau menggambarkan hal apa saja yang sudah saya pelajari hari ini. Dan post-it yang warna kuning, yang biru, menggambarkan bagaimana saya bisa menerapkan ide-ide yang sudah saya terima hari ini. Jadi masing-masing menuliskan 3 post-it dan ditempelkan di depan nanti. Silakan post-itnya bisa diambil secara mandiri. Kita akan baca refleksi secara umum. Materi apa yang sudah dipelajari, diperoleh hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengaplikasikannya setelah hari ini. Senangnya Akan bacakan, siapa yang mau membantu saya membacakan refleksi? Tidak harus dibaca semuanya, disimpulkan. Saya hampir sama. Siapa? Pak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti lokal 5 ini, Pak Wawan? Setelah 7.500 ini jadi senang.
Senang. Tambahannya ada kuat. Kuat apa ya? Semangat. Terinspirasi. Bahagia. Hari ini adalah pembahasan mengenai program, kemudian tahapan Bagja dan bagaimana mengkorelasikan Bagja dengan aset-aset serta kondisi di sekolah. Bagaimana cara untuk mengimplementasikannya? Pertama adalah membuat perencanaan, kemudian ada berkolaborasi, kemudian bersosialisasi, dan memetakan aset yang dapat dimanfaatkan. Kata Pokaliman sudah kita laksanakan. Saya mohon maaf jika pas internya 4 5 ya. Tapi kan selesai lebih dulu kan harusnya 15.30. Ini masih 15.25. Kita tutup 5 menit sebelumnya. Setelah doa tadi ikan cepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Hanya 5 menit lebih cepat. Dengan bacaan hamdalah.